Lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak dan juga kriminolog Adrianus Meliala. Selamat sore. Pertama, Bapak-Bapak, selamat sore. Selamat sore Mbak, selamat sore Prof. Baik, terima kasih banyak sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Yang pertama saya ingin ke Pak Reonal. Pak Reonal, ini kan total dari jumlah uang yang terdapat barang buktinya ada sekitar 446 juta begitu yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tapi kalau dari pihak kepolisian sebetulnya bagaimana kemudian bisa mengungkap dari peredaran uang palsu ini, Pak Reonal? Iya. Terima kasih Mbak, mohon izin Prof. Silakan. Kami jelaskan Mbak, dalam pengungkapan ini bermula dari di mana pelaku ingin membayarkan kredit di salah satu leasing atau pembiayaan di Kecamatan Palangga di Kabupaten Goa. Dan di situ dari petugas yang penerima pembayaran di pembiayaan tersebut mencurigai ada perbedaan antara uang palsu dan uang asli ini. Nah, informasi yang didapatkan tersebut kemudian dilaporkan oleh masyarakat ke Polsek Palangga, kemudian tim Polsek Palangga menindaklanjuti dan bekerjasama dengan Polres Goa, Satreskrim Polres Goa, sehingga terus kami kembangkan sampai kami temukan mesin pencetak di salah satu kampus yang ada di Kabupaten Goa di ruangan perpustakaan di kampus tersebut. Iya, berdasarkan dari keterangannya sebetulnya bagaimana kemudian dari uang palsu ini peredarannya ataupun produksinya bisa ada di lingkungan kampus, Pak Reonal? Jadi gini Mbak, perpustakaan tersebut merupakan TKP kedua. TKP pertama adalah di salah satu rumah di Jalan Sunuk di Kota Madia Makassar. Di Kota Madia Makassar ada rumah atas nama ASS, ya inisial ASS. Ya, jadi disitulah sebenarnya pencetakan sejumlah mata uang palsu ini di TKP 1. Kemudian karena membutuhkan jumlah yang lebih banyak, maka dengan pendanaan dari salah satu terduga pelaku atau yang saat ini masih kita cari kebenaran tentang hubungan itu antara satu pelaku dan pelaku lain, sehingga memesan mesin yang besar, mesin offset pencetakan di Surabaya, ya mesin dari Cina. Informasi yang kami dapatkan dari keterangan para pelaku seperti itu. Nah, kemudian mesin itu ditempatkanlah di bekas toilet, yang mana ditutup kembali dengan dinding yang dilapisi dengan kedap suaram. Tapi apakah dari keterangan dari pihak-pihak terkait yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, kemudian ini juga tidak ada kecurigaan begitu dari pihak keamanan? Bagaimana di sana pemeriksaannya? Pak Reonal? Iya, Mbak. Ya, baik, kita coba beralih ke Pak Adrianus. Pak Adrianus menanggapi hal tadi yang sudah dinyatakan oleh Pak Reonal juga berdasarkan dari pemeriksaannya, kemudian juga penyidikannya yang sudah dibuktikan begitu. Bagaimana bisa Anda melihat bahwa pelaku ini memproduksinya berada di lingkungan kampus, Pak Adrianus? Ya, pertama selamat kepada Polres Goa ya yang telah berhasil mengungkap kasus UPAL ini. Kasus UPAL itu selalu dianggap sebagai kasus strategis dan politis ya. Kenapa? Karena jika misalnya jumlah uang palsu itu masuk dalam sistem perbankan, itu akan bisa menggoyahkan perekonomian loh. Jadi selalu kita anggap sebagai serius dan strategis itu ya. Yang kedua adalah bahwa memang titik lemah dalam rangka kejahatan UPAL adalah pada saat uang palsu itu hendak diintrusi ya, hendak dimasukkan dalam sistem perbankan ya, hendak dijadikan sebagai alat tukar menukar. Mengapa demikian? Karena selalu saja ada kemungkinan orang akan curiga, akan waspada ketika menemui uang yang dipegang pun sudah beda gitu ya. Nah, jadi memang makanya kemudian dibutuhkan kecanggihan dalam rangka pencetakan agar kemudian pada saat menerima pertama kali orang tidak curiga. Begitu sudah masuk dalam sistem perbankan biasanya itu lalu akan butuh waktu ya untuk kemudian bisa menemukan kembali. Mengapa? Karena tadi bisa saja kemudian uang itu lalu kemudian masuk dalam ATM dan kemudian lalu sudah menjadi alat jual beli dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah soal kampus ya memang paling enggak karena saya juga orang kampus ya tentu amat
amat miris ini, kampus yang harusnya menjadi alat produksi, tempat produksi pengetahuan, tempat memproduksi kebajikan dan pencerdasan bangsa malah dipakai untuk urusan beginian ya. Saya kira amat miris dan sedih ya melihat dosen kok melakukan hal seperti ini. Demikian, Mbak. Oke, nah kita akan coba mengkonfirmasi ke Pak Rional juga. Pak Rional, ini sebetulnya sudah terjadi berapa lama? Bagaimana kemudian dari peredarannya juga? Ini juga tentunya cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat. Kemudian jika uang-uang tersebut sudah beredar bahkan ke dalam luar dari wilayah ini, Pak Rional. Kalau timeline ya yang kami dapatkan dari keterangan-keterangan para pelaku yang kami kumpulkan dari beberapa pelaku itu dimulai dari tahun 2010, Mbak. Tahun 2010 mereka ada pertemuan, kemudian bersambung di 2011, 2012, terus beberapa tahun kemudian bersambung lagi di 2021, 2022 sampai saat ini, Mbak. Oke. Pak Adrianus, ini kita mau meminta pandangan Anda juga bahwa sudah terjadi hampir 14 tahun begitu sejak tahun 2010, artinya jaringannya sudah cukup besar. Bagaimana kemudian kriminolog melihatnya seperti ini, Pak Adrianus? Ya, tetapi kalau melihat dari ketentuan dunia, maka sepanjang uang palsu itu dibanding dengan uang asli itu belum mencapai 1 per mil, maka it's okay lah, ya nggak masalah. Ya tentu tidak masalah dalam arti tidak apa-apa, namun tidak akan menggoncangkan perekonomian. Dengan kata lain pula, maka sistem perbankan masih bisa melihat, masih bisa memindai ya. Dan saya kira dengan adanya peringatan dari Polres Goa dan Polda Sulsel pada umumnya agar kemudian masyarakat waspada, maka lama-lama akan bisa ditarik tuh ya. Masyarakat diminta untuk melengkapi diri dengan mesin ultraviolet ya, sehingga kemudian lalu bisa memindai mana yang palsu dan mana yang asli. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga menarik bagi saya adalah bahwa kenyataan bahwa komplotan ini membeli mesin sendiri. Saya duga mesin ini bisa berharga 300 juta nih, betul nggak Pak Kapolres? Atau bahkan mungkin lebih itu, ya? Begitu. Jadi bayangkan ini komplotan sudah profesional dan sudah berpikir jangka panjang ini, makanya kemudian lalu bisa membeli seperti itu, menempatkannya secara rahasia dan mempergunakan jabatannya dalam rangka untuk supaya hal ini tidak terungkap. Jadi saya kira memang ini luar biasa nih dan layak untuk kemudian mendapatkan satu konstruksi konstruksi pasal yang berat ini Pak Kapolres agar kemudian kapok ini teman-teman ini. Demikian, terima kasih. Nah, betul sekali karena memang sudah untuk jangka yang panjang kalau kita melihat artinya timelinenya cukup panjang juga. Bagaimana kemudian kalau dari pihak kepolisian sendiri ini diungkap di tahun 2024. Apakah dari pihak keamanan yang ada di kampus ini juga tidak sempat melakukan peninjauan atau seperti apa dari sisi keamanan di dalam kampus? Meskipun kita tahu bahwa ini juga bermain dari orang dalam ya Pak Rional. Jadi begini Mbak, kami jelaskan bahwa mesin itu dimasukkan pada subuh hari di pertengahan bulan September 2024. Jadi TKP 2 ini mulai beroperasi di awal September 2024. Kemudian pada saat mesin itu beroperasi kan sedikit ada bunyi karena ada peredam suara, sehingga ada warga ada mahasiswi ataupun petugas ataupun staf setempat yang bertanya itu kegiatan apa. Jadi tersangka atas nama AI ini berkelit bahwa sedang mencetak buku. Buku itu untuk ditempatkan di perpustakaan salah satu universitas tersebut, Mbak. Oleh sebab itu dengan kedok itulah makanya begitu sudah disampaikan oleh bersangkutan disampaikan kepada yang bertanya untuk mencetak buku, stop curiga mereka batas di situ, Mbak. Itulah kenapa tadi seperti disampaikan oleh Prof. Andreas Melala menggunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana ini, Mbak. Nah, oke, baik Pak Adrianus, ini coba kita tanyakan juga terkait dengan mesin. Kalau kita lihat tadi disampaikan bahwa mesin ini dari Cina kemudian juga besar. Bagaimana bisa mesin sebesar ini kemudian juga tentunya dari legalitas kemudian juga perizinannya tentu sangat sulit untuk masuk ke Indonesia. Bagaimana ini bisa masuk? Apakah juga ada permainan dari pihak-pihak luar mungkin yang terkait, Pak Adrianus? Saya kira enggak, Mbak. Itu mesin offset biasa itu yang diperjualbelikan ya beberapa dealernya ada di Jakarta ya. Yang penting adalah bayarnya cash, lalu kemudian diangkut, lalu kemudian dipasang di sini. Tentu ada teknisi yang akan memasang ya. Nah, mungkin teknisi itu juga kemudian tahunya hanya masang aja, tidak sampai berpikir bahwa itu akan dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum ya. Jadi saya kira ini bukan masalah ya, karena tadi kalau lihat dari bentuknya itu offset yang tidak gede-gede banget lah gitu ya. Bedakan dengan misalnya offset untuk mesin kertas koran ya, itu tentu saja gede sekali dan
pembeliannya juga khusus, tapi ini bisa dibeli di mana saja di Jakarta misalnya itu ada beberapa dealernya. Demikian, Mbak. Ya, Pak Adrianus, kalau dari pandangan kriminolog begitu melihat dari modus ini, apakah ini merupakan modus yang baru yang kemudian dari produksinya ini dilakukan di lingkungan kampus, ini menjadi sebuah penyamaran yang cukup strategis begitu bagi para penjahat, Pak Adrianus? Ya sekali lagi, paling tidak mewakili kalangan kampus ya tentu saja ini hal yang baru ya, bahwa dilakukan juga oleh dosen, oleh tendik di kampus itu juga baru bagi saya. Dan dalam rangka memanfaatkan jabatan itu juga baru bagi saya gitu. Bahwa mereka melakukannya bersama-sama itu memang kecenderungan begitu. Karena memang untuk memproduksi UPAL memang nggak bisa sendirian ya gitu ya. Harus ada unsur bersama-samanya. Nah, tapi bahwa itu dilakukan dalam konteks orang-orang kampus, saya kira itu satu hal yang luar biasa dan baru. Dan mungkin di situ memang memang poinnya adalah bahwa karena dengan begitu orang tidak menduga. Sama tadi yang dikatakan oleh Pak Kapolres bahwa dengan selalu ada kemungkinan ya di perpustakaan memang orang mencetak gitu, sehingga lalu ketika ada dikatakan bahwa itu adalah pencetak buku, saya kira semua orang menjadi bisa menerima, dan saya pikir itulah keuntungannya ya dengan memakai alibi mesin cetak di kampus tersebut, di perpustakaan. Demikian. Ya, taktik mereka dan penyamaran yang cukup sempurna begitu. Pak Reonal, singkat saja terakhir, bagaimana dari proses penyidikan dan langkah selanjutnya untuk kemudian mengungkap dari kasus ini secara tuntas begitu, kalau sekarang sudah ada 15 tersangka, seperti apa? Saat ini sudah 17 tersangka, Mbak, yang kami amankan dan dalam status penahanan. Kemudian masih ada 3 DPO lagi yang sedang kita kejar, yang sedang kita cari di mana keberadaannya dan kita upayakan untuk amankan dan kita tangkap. Dan masih ada beberapa nama yang kami kantongi dan kami masih menghubungkan hubungan antara tersangka dan tersangka mencari actus reus mens rea, hubungan nama-nama yang kami kantongi dengan perbuatan tidak pidana tersebut. Sehingga mohon doa dari masyarakat sekalian, mohon doanya Prof, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami bisa menemukan dan kami bisa memfaktakan segamblang mungkin, setransparan mungkin perkara ini, dan yang pasti saya menjamin dan saya pastikan kami akan profesional dan kami pastikan hukum itu tidak tajam di bawah, hukum itu juga tak akan tajam di atas. Terima kasih. Baik, Pak Reonal, terakhir ini apakah ada unsur politis juga bahwa uang-uang tersebut yang beredar memang digunakan untuk dana pilkada, Pak Reonal, betul atau tidak? Dari alat bukti yang kami dapatkan dan dari pengakuan salah satu pelaku, yaitu saudara AS dengan inisial AI, mohon maaf AI, bahwa yang bersangkutan tadinya ingin ikut kontestasi di Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan, dan dengan uang itu tadinya mau dia gunakan untuk dalam pilkada di Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan. Namun ternyata tidak ada yang mengusung yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan juga membatalkan niatnya, tapi sudah ada beberapa nilai dari uang mata palsu itu yang beredar, dan kami juga berhasil mengamankan dan menemukan kemana peredaran uang-uang tersebut, dan saat ini sudah menjadi barang bukti kami. Demikian, Mbak. Baik, indikasi terkait dengan pilkada ini dibenarkan begitu terkait dengan keterangan yang sudah dimintai oleh pihak kepolisian. Kalau begitu terima kasih Bapak-Bapak sekalian, AKBP Reonal dan juga kriminolog Adrianus telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof.